Saya menyayangkan sekali bahwa seorang terpidana pembunuhan berencana sekarang muncul dengan kesan seolah-olah dia adalah seorang selebritas. Wah, luar biasa, sungguh beneran. Kalau itu sih kalau tanpa LPSK nggak tahu. Mungkin kalau tanpa LPSK kasus itu nggak akan kebuka selebar-lebarnya ya. Kamis 9 Maret 2023, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan perlindungan fisik terhadap Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pencabutan perlindungan tersebut dilakukan lantaran Eliezer dianggap telah melanggar kesepakatan yang telah ditandatanganinya dalam perjanjian perlindungan LPSK. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Dapat surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, katanya wawancara dengan ini nih. Aduh, siapa tuh? Pertama kali saya jujur, saya sudah tidak memikirkan resiko sih, Mbak. Katanya wawancara ini diminta untuk nggak boleh ditayangin, tidak ditayangkan. Karena kalau misalnya tetap ditayangkan, maka perlindungan terhadap saudara Richard Eliezer dapat dihentikan. Wawancara eksklusif Eliezer dengan salah satu stasiun TV swasta tanpa persetujuan LPSK telah melanggar pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Saya menyayangkan sekali bahwa seorang terpidana pembunuhan berencana sekarang muncul dengan kesan seolah-olah dia adalah seorang selebritas. Dengan tampil di media secara terbuka semacam itu, Richard seolah-olah mengatakan ke dunia bahwa dia tidak lagi berada dalam kondisi terancam. Dia tidak lagi membutuhkan adanya perlindungan secara khusus. Dia sudah bisa eksis, sudah bisa muncul tanpa merasa tertakut-takuti atau terintimidasi oleh siapapun. Richard Eliezer masih muda, belum punya catatan prestasi. Bahkan bagi saya, Richard Eliezer ini tampak sebagai personil Polri yang lemah. Jadi saya tidak melihat dia sebagai sosok polisi belia yang menginspirasi, tidak. Tapi justru dia adalah polisi yang saya beribu sayang, punya status juga sebagai narapidana pembunuhan berencana. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyayangkan adanya masalah teknis koordinasi di internal LPSK yang menghilangkan hak kliennya. Roni berharap LPSK tetap menjamin hak-hak Eliezer sesuai dengan amanat undang-undang terhadap seseorang yang terlindungi. Sehingga tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan. Jadi saya punya dokumentasinya semua secara lengkap dan jelas. Ada surat juga tembusan kepada kami. Dan poin ketiga yang tadi saya sampaikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan oleh pihak media yang mewawancarai. Tadi saya sampaikan bahwa saya mengkonfirmasi langsung dan menelpon kepada LPSK. Dan LPSK sampaikan silakan. Nah, ini poin penting adalah kalau ada teknis koordinasi soal di internal LPSK, saya kira ini tidak perlu sampai harus merugikan Eliezer.
Ini kan masalah komunikasi antar pimpinan LPSK. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Nama Richard Eliezer mulai menjadi sorotan publik usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Mengaku mendapat ancaman, Eliezer mengajukan dirinya menjadi justice kolaborator dan meminta perlindungan kepada LPSK. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, rapat paripurna LPSK pun mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Eliezer. Secara resmi, sejak 15 Agustus 2022, LPSK memberikan perlindungan penuh kepada Richard. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Sepanjang persidangan, Eliezer berdiri seorang diri berseberangan melawan atasannya Ferdi Sambo. Selalu konsisten pada pendiriannya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 30 November 2022 dengan suara terisak, Eliezer kembali mengungkapkan kronologis eksekusi penembakan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo. Langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama, yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Hingga akhirnya pada Rabu 15 Februari 2023, Richard Eliezer divonis hakim hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Eliezer mendapatkan keringanan hukuman dari tuntutan JPU sebelumnya 12 tahun penjara karena statusnya sebagai justice kolaborator. Hukuman tersebut juga merupakan hukuman teringan di antara para terdakwa pembunuh Brigadir Yosua lainnya. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama. Menerima vonis di bawah 2 tahun membuat Eliezer memiliki kesempatan untuk kembali mengabdi ke Korps Bayangkara. Dalam sidang kode etik Polri yang digelar pada 23 Februari 2023 lalu, Richard Eliezer dinyatakan melanggar kode etik Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Meski begitu, Eliezer hanya dijatuhi sanksi demosi selama 1 tahun dan tidak dipecat dari Korps Bayangkara. Dengan putusan kode etik tersebut, Eliezer pun diizinkan kembali bertugas di Polri usai menjalani hukuman pidananya. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Vonis ringan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga putusan sidang etik Polri yang mempertahankan Eliezer tetap menjadi anggota Polri tidak terlepas dari peran LPSK dalam mengawal dan melindungi Eliezer. Sang saksi mahkota yang harus berhadapan dengan Ferdi Sambo, Jenderal Bintang 2 yang disegani di Korps Polri.
Sayangnya, gara-gara sebuah wawancara di salah satu stasiun TV swasta, langkah perlindungan LPSK yang seharusnya baru akan berakhir pada 16 Agustus 2023 harus berakhir prematur. Patuh terhadap aturan main yang dibikin oleh LPSK. Jangan kemudian setelah mendapatkan perlindungan dari LPSK misalnya, atau bahkan mendapatkan status justice collaborator yang diamini atau dikabulkan oleh lembaga peradilan, lantas tindak tanduknya bukan lagi tindak tanduk sebagai orang yang butuh perlindungan. Sebagai orang yang terancam dan butuh perlindungan, sudah sepatutnya saya tidak mengekspos diri saya kemana-mana. Di kasus ini saya dari awal berbohong. Nanti saya diperiksa lagi setiap minggu, setiap 3 hari. Kadang saya udah stres, aduh apa ya kemarin saya omongin ya. Lama-lama saya yang gila gitu loh, lama-lama saya yang sakit. Jadi kayaknya nggak mampu.